Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat menjalankan ibadah puasa. Teman-teman semuanya, sebenarnya saya ingin secepatnya gitu kan ngungkapin fakta yang baru saja terjadi antara Jokowi dengan Pandana Baban. Ini diskursus yang sangat luar biasa, dialektika politik yang di luar akal sehat, teman-teman ya, saling ngumpet ini siapa yang benar. Nanti kita bongkar faktanya. Tetapi sebelum itu, malam ini teman-teman, sebanyak 3 orang laki-laki mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi keamanan tiba-tiba menggeruduk rapat yang digelar tertutup oleh Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta untuk kebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Nah, keadaan sempat bersih tegang lantaran terjadi aksi dorong kepada masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam, kata salah satu anggota yang hadir ya, yang yang tampil kritis ya. Bapak Ibu yang terhormat yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Begitu teriakan salah satu perwakilan di Hotel Fairmont Jakarta pada malam ini, teman-teman. Kemudian teriakan tersebut sempat berlangsung ya, agak lama hingga sekitar 10 menit lah. Mereka turut membawa atribut berupa poster ya. Setelahnya mereka pergi meninggalkan tempat rapat bersama petugas keamanan. Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, kata mereka ya, pemerhati bidang pertahanan, hentikan karena tidak sesuai dengan undang-undang ya, diadakannya tertutup pula. Nah, ini apa yang disampaikan oleh mereka perwakilan ya yang ada di Koalisi Reformasi Sektor Keamanan. Nah, teman-teman, oke, biar nggak terlalu panjang lebar, kita lihat dulu bagaimana sih siteru antara Pandana Baban dengan Joko Widodo berikut ini, teman-teman. Hai, selamat pagi. Saya sengaja bikin rekaman ini karena tadi pagi saya bangun membaca ada yang marah begini. Bu Koni kok ribut dokumen lagi, bosen. Aduh Pak, Bu, yang bosen bahas dokumen bukan Bapak Ibu aja, saya juga bosen. Tapi kan saya sedang menjawab pertanyaannya Pak Akbar Faisal. Itu satu. Dan untuk Bapak Ibu yang bosen, daripada marah-marah atau komplain, di skip aja, nggak ada yang maksa juga Bapak Ibu menonton itu. Tapi tugas saya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kakak Akbar Faisal dan juga rekan-rekan, sahabat-sahabat, juga netizen yang ingin tahu apa sih kelanjutan cerita dokumen itu. Jadi hidup dibikin santai aja ya. Kalau nggak suka sama postingan saya, jadi lewat aja gitu. Karena saya punya hak juga dong untuk posting apa aja yang saya mau, ya kan? Kedua juga, saya memang bikin Instagram saya itu jadi kayak diary saya sih. Karena saya udah nggak ada waktu bikin diary, ya sudah, segala macam kegiatan saya bikin di Instagram. Saya kira apa lagi ya? Itu deh. Jadi kalau yang udah pada bosan urusan dokumen, sama saya juga bosan, ya kan? Yang kedua, kita konsentrasi aja kalau betul-betul untuk negara ya. Itu ya, mega koruptor. Oh my god. Kayaknya semua departemen, kementerian, lembaga kok jadinya sekarang pada bermega-mega koruptor begitu ya. Dan kok yang kena cuma level-level ya direktur ke bawah. Pertanyaan saya itu tiba-tiba jadi ingat, siapa yang direktur Pertamina ya? Mbak Karen. Mbak Karen tuh saya sempat lihat dia bilang begini, saya menjalankan perintah presiden. Waktu itu presidennya kalau nggak salah namanya Joko Widodo. Nah, kenapa ya KPK dan lain-lain itu belum memanggil saudara Joko Widodo itu? Itu sih yang pertanyaan saya aja. Kalau saya salah dikoreksi. Boleh dong kalau nanya. Oke, bye. Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu, itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena due diligence ada 3. Yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku, tidak ada aku minta-minta 3 periode. Ya kan? Tidak ada itu, kata dia ke saya. Ahok ngomong ke aku, 5 kali dia disuruh ke Mega, disuruh Jokowi. Ahok tanya ibu, bagaimana kalau 3 periode? Tanya ibu, sampai cerita Ahok ke saya 5 bulan setengah tahun dia nggak diomongin Jokowi. Wow, 5 kali Bang. Iya.
Itu komisaris, dia komisaris utama Pertamina. Pertamina. 5 kali. Iya. Kau yang nambah-nambahin kau, aku bilang, aduh bang, katanya. Ditanya, panggil lagi aku, apa katanya. Dipanggil lagi aku sama Jokowi. Omongin dulu gitu. Kau udah 5 kali kan berharap banget. Ahok masih hidup loh. Ini ceritaku ini, Ahok masih hidup. Tapi Ahok emang nyampein ke ibu akhirnya bang? Sampein, jadi marahin ibu. Jadi marahin, udah hampir gak ada yang terima lagi dia. Bengkak juga dia cerita ke aku. Aku lebih dari kau, udah bengkak aku. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus tuh. Tapi ada batasnya. Ya. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak? Masih bisa ngosotkan. Ya. Udah. Lagi. Korupsi yang paling spektakuler di Republik ini yang seharusnya bisa membuat Indonesia makmur, yaitu dipegang Ibnu Sutomo, tentara. 5 tahun yang lalu masih Robert Pakpahan itu dirjen. Aku kasih tahu ke dia, ini ada anak buahmu meras 2 miliar. Udahlah biar aku selesaikan lagi. Kata dia, ini Robert Pakpahan masih hidup ini. Mau ditanya gitu loh, Pak nanti jangan terlibat kali seperti Rafael Alun. Ini memang Rafael Alun. Rasul di otakmu masih hidup. Bisa tanya tuh, pernah Panda datang nggak bawa korban yang diperas 7 miliar? Oh iya, ini jadi siapa kalau minta konfirmasi bang? Apa? Siap nanti kalau diminta Udah konfirmasi. siap dong, aku sama dirjen ini siap, gue ingat betul. Kembalikan uangnya, kalau balik nanti gue ini masalah. Di mana Yusril Issa Mahendra? Di mana Otto Hasibuan? Prabowo masuk di kabinet. Aku udah ngomong ke Jokowi, angkatlah ini jadi jenderal. Kenapa mereka tidak suka dengan Luhut? Karena waktu konflik antara Mega dengan Gus Dur, dia di pihak Gus Dur. Yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku, tidak ada aku minta 3 periode. Ahok ngomong ke aku, 5 kali dia disuruh ke Mega, disuruh Jokowi. Welcome back podcast Keadilan TV. Iya, edition lagi nih bang. Iya, inspirasi dan membawa prestasi. Iya, dan kalimat terakhir itu Bang Panda bilang bahwa podcast kita harus bisa mencerdaskan anak bangsa. Yes, amin. Ya terima kritik dan saran juga ya. Iya. Kita mau diskusi secara dalam. Jadi kita pengen ngomong tentang 100 hari kerja Prabowo. 102 hari lah berarti kan. Sebentar lagi bersama wartawan senior dan spesialis investigatif. Bang Panda Nababan. Oras bang? Oras. Ceria sekali bang hari ini, sehat bang? Sehat walafiat. Amin. Ini kayaknya baju habis dipakai sama Pak Prabowo Bang. Atau dikasih Pak Prabowo Bang. Agak mirip. Dulu kita bikin ini mau bikin penampilan yang ini aja. Keren lah tapi bang. Keren. Jangan pakai ini bang, mungkin di Baru pertama kali kayaknya. pertama kali ya. Udah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Wartawan keadilan juga dibikinin. Kami lah Bang berarti Bang besok bikin juga Bang. 100 hari lebih lah kita kira ya. Iya. Rasakan. Sebenarnya saya sendiri terus terang merindukan, mengharapkan ada sesuatu langkah-langkah dari Presiden baru yang genuine dalam kepemimpinan. Ya. Artinya ada sesuatu betul-betul yang membuat pencerahan
dan membuat betul-betul apa yang ada jauh lebih maju dari presiden-presiden sebelumnya. Apakah itu Soekarno, Soeharto, Habibie, terus kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, ada tahapan-tahapan itu. Nah, saya sendiri terus terang yang sebagai wartawan investigasi, wartawan yang juga mengikuti perkembangan politik dari masa ke masa, saya melihat ada satu hal yang kehilangan sekarang, yaitu penampilan presiden yang biasa didampingi oleh, dijaga, dibantu oleh para ajudan. Jadi dari 4 angkatan termasuk Polri sudah memang direkrut, dipersiapkan, disekolahkan ajudan. Ada yang tidak merupakan kolonel. Nah ini kenapa ini menjadi contoh bagi saya, karena ini penampilan dan performance daripada seorang presiden dalam menghadapi masyarakat, dalam melakukan kegiatannya, aktivitasnya. Nah ini sekarang berubah drastis. Berubah drastis. Tidak ada lagi penampilan para ajudan yang secara sudah standar. Gitu loh. Jadi jangan lupa peristiwa penggranatan di Cikini waktu Megawati masih SMP, Soekarno itu diselamatkan ajudan. Waktu ditembak dia lagi sembahyang Idul Adha di istana, itu dia diselamatkan oleh ajudan mati gitu. Jadi peran dari ajudan ini sudah, dan dari pengalaman-pengalaman masa lalu itu sudah ini. Nah sekarang semua kayak Teddy, gitu loh. Dan ini drastis sekali. Ajudan nggak ada lagi kelihatan. Nggak ada kelihatan penampilan apa, tidak ada kelihatan. Meskipun sudah di-SK-kan Bang, sudah ada surat keputusannya, ada 4 ajudan. Iya, enggak, saya mau katakan tadi perbedaan perubahan yang ini gitu loh. Ini kan kehadiran daripada ajudan ini orang yang dilatih profesional. Knowledge-nya, pengetahuannya, apanya, tata keramanya. Jadi tidak ada yang kita lihat di video itu Panglima sudah berdiri membuat satu acara, Teddy datang, kasih hormat pun tidak, kasih apa, langsung nyelip aja duduk di sampingnya. Gitu loh. Nggak ada itu kemudian kelihatan seperti Teddy ini lagi orang memang payung itu daripada sakit dan segala macam, sana itu ditolakkan pas pampresnya. Apa yang salah dari yang dilakukan Teddy itu? Apa? Kalau saya lihat dia, ya itu polosenya siapa? Prabowo. Kasih kebebasan suka-suka hati dia dan apa dia gitu. Dan ini terus terang aja perlu juga dipelajari apa yang membuat dia sangat istimewa. Ya saya pribadi sendiri pengalaman waktu Hotman Paris kawinin anak di Balai Samudra. Saya keluar, Prabowo datang, ya kan? Prabowo datang, papasan kami, aku salaman. Habis salaman, aku lihat kita ini keluarin apa? Tisu basah, melap tangannya Prabowo yang salaman dengan aku. Gitu. Loh itu buat aku. Apa juga ini pikir gua gitu. Tapi aku sambil jalan menuju mobil. Apa yang Bang tangkap? Apa Bang lihat? Aneh aja. Aneh gitu loh. Normal. Ya nggak wajar apa gitu loh. Atau aku lihat ya tanganmu kali kotor atau gimana gitu loh. Tapi abang cek lagi tuh, tangan abang padahal bersih Bang ya? Bersih. Orang baru dari pesta itu. Ya kan? Ya, nah kembali lagi ke tadi, saya nggak tahu ini apa ini keinginannya Prabowo. Kita bukan mau mencampuri urusan pribadi dia atau kemudian style dia gitu. Tapi kan kita udah punya pengalaman 7 presiden. Ya kan, kita udah punya pengalaman. Dan saya katakan tadi, kedudukan daripada ajudan itu bukan kedudukan yang betul-betul ada sekolahnya. Iya. Intelijennya, strateginya, mempertahankan dirinya, reaksi cepat kalau ada apa-apa. Itu yang saya bilang peristiwa Idul Adha di istana mereka. Sembahyang Pak Soekarno ditembak. Ajudan yang melindungi. Ajudan yang melindungi. Dan peristiwa Cikini yang lempari granat. Ajudan yang merangkul presiden gitu. Apa Teddy udah terlatih begini. Atau kemudian yang
mengesamping dia apa ikut komando dia atau gimana dia gitu. Dan ini peristiwa kayak gini tuh baru pertama kali di Indonesia, Bang? Baru ini dibikin ajudan sama sekali gak ada arti. Gak ada, baru ini. Jadi Ramu itu menarik berubah drastis. Iya. Di eranya definisi atau ajudan yang sebenarnya selayaknya. Lihat aja kan, dia paling menentukan ya kan. Termasuk sebenarnya ini Bang ya, kalau Abang tadi menyinggung soal ada pas pampres yang mayungi Pak Prabowo karena lagi hujan, itu sebenarnya protap Bang, menurut lu protap supaya nggak sakit kan? Iya, betul. Dengan akhirnya dinafikan, diomelin begitu, kayak nggak ada harga dirinya gitu Bang. Loh iya, itu saya bilang, ini menarik, saya pikir juga kita harus masukan kepada Prabowo agar dia mengkoreksi, ya kan? Harus dikoreksi? Harus dikoreksi dong. Risikonya terlalu tinggi, itu yang saya katakan tadi. Risiko apa Bang? Loh, ya itu peristiwa yang secara bagaimana presiden bisa diserang, bisa ditembak, bisa dalam waktu dan itu kan ajudan itu kan sudah dilatih segala macam. Siapkah Teddy? Artinya ajudan ini sudah dilatih sedemikian rupa dalam situasi dan kondisi apapun. Dan Abang meragukan kesiapan Mayor Teddy? Apanya? Abang meragukan kesiapan Mayor Teddy? Bukan meragukan, aku pengen belajar aja keanehan ini gitu loh. Aku ketinggalan zaman. Aku udah kapan sekarang udah modern gitu ya, udah pakai radar sekarang gitu kan. Ya, pestop pun udah bisa otomatis keluar kok katanya sekarang kan. Lo nggak tahu. Tapi buat aku ini satu hal yang ini berubah drastis. Betul-betul dia sangat menentukan sekali. Malah ada video dia kasih kode pegang di samping kupingnya, dilihat Prabowo Pak, supaya Prabowo harus keluarkan lah. Ada itu gitu loh. Dengan adanya Mayor Teddy yang sampai hari ini ya sangat dekat dengan Pak Prabowo, bahkan 25 jam dengan Pak Prabowo Bang. Apa yang berbeda Pak Prabowo dulu yang Abang kenal, yang Abang pernah bantu 2 kali dengan hari ini Bang? Saya khawatir dia nikmati gitu. Satu hal yang baru. Dia pun ceritaku mengenai ajudan itu dia juga tahu. Bagaimana dulu Wiranto jadi ajudan, bagaimana dulu Trisno jadi ajudan. Buat Prabowo juga tahu betul luar kepala dia itu. Ya kan? Oh itu ada episode penampilan daripada ajudan dan para ajudan itu sebenarnya. Nah yang berubah ini mulai dirusak sistem ini waktu Jokowi. Dia bikinlah letnan-letnan satu polisi seperti si Sarif itu, kemudian dibikin apa yang letnan-letnan ini bukan kolonel lagi. Nah menurut siapa ke saya, si Jokowi ke saya, Jokowi katakan saya tak percaya itu ajudan itu rahasia, baru ini bisa tersebar sana. Dia bilang Jokowi kabar? Jokowi ke saya nggak percaya aku mereka itu udah pintar itu kolonel itu, maka hampir nggak ada kolonel lagi dia pakai. Oleh itu yang malah strip iya letnan muda apa segala macam iya itu perubahan drastis. Lanjutlah ke masalah Teddy ini gitu loh. Jadi apa ya buat kita menarik dalam arti kata sekaligus studi yang menarik mempelajari. Rupanya sudah sekarang udah lebih modern. Nah, kita udah ketinggalan zaman gitu loh. Aku lupa gitu kan. Zaman dulu itu gitu kan. Iya. Aku ngebayangin ada 4 ajudan dari matra yang berbeda Bang, darat, laut, udara, sama kepolisian. Ini kan kalau kita lihat dari seleksinya kan seleksi luar biasa Bang, psikologi, bahasa, semuanya kan luar biasa. Dan ini pentolan dari matra-matra ini kan Bang. Iya. Kalaupun akhirnya nggak dipakai, mending dia jadi Kapolres, mending jadi Dandim, jadi gitu Bang ya. Iya. Bagaimana cara mempertahankan diri, macam mana antipati, antisipasi, bagaimana ini. Seperti misalnya contoh, apapun yang terjadi di Jakarta ini, kalau ada pergerakan militer berkaitan dengan senjata, itu Skogar bisa tahu. Itu Skogar itu, kunci itu. Nah si ajudan udah tahu. Kunci itu dia udah tahu. Komandan Skogar siapa? Yang namanya Skogar siapa? Udah otomatis tahu. Itu salah satu
Belum lagi yang lain-lain. Begitu vitalnya ajudan itu ya. Ya, begitu vitalnya ajudan itu. Jadi semua pergerakan mau apa aja di Jakarta ini itu komando garnison. Oh, ada truk militer mengarah ke istana. Oh ini Pak, mereka lagi lewat mau sehari mau ini. Sampai detail ke situ.